Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Bani Dunia Habibillah dengan NIM 18063036. Saya akan menjelaskan tentang salah satu materi kuliah dari PLC Pneumatik dengan subjek belt conveyor dengan gerakan osilasi dan transfer station. Yang pertama saya akan menjelaskan job kedua yang berjudulkan belt conveyor dengan gerakan isolasi. Maksud belt conveyor di sini adalah kita akan menggunakan satu saklar untuk mengendalikan batang piston sehingga dia bergerak maju mundur. Jadi singkatnya, ketika switch dihidupkan, batang piston itu akan mulai berosialisasi dan akan digerakkan, akan terjadi gerakan maju dan mundur secara tepat waktu. Di sini kita bisa melihat gambar dari double acting silindernya, dan ini adalah komponen-komponen yang kita butuhkan. Yang pertama adalah double acting cylinder. Double acting cylinder sendiri adalah silinder yang memiliki dua port input dan output. Silinder ini menggunakan kekuatan udara yang mengakibatkan piston bergerak keluar dan ke dalam atau memasuki posisi awal. Dan yang kedua adalah directional control valve atau pipa di mana akan mengontrol secara searah. Lalu ada power supply atau sumber tegangannya, dan switch block atau switch block ini bisa kita katakan sebagai switch untuk mengatur posisi on dan off, yang bisa kita katakan sebagai saklar pada rangkaian ini. Lalu ada limit switch. Limit switch ini adalah jenis saklar yang memiliki katup untuk menggantikan tombol atau switch. Kerja limit switch ini sama seperti saklar dan akan menghubungkan atau melepaskan katupnya ketika pada batas penekanan tertentu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah relay blocks. Relay block sendiri adalah kelistrikan, pengatur kelistrikannya. Jadi kinerja dari saklar ini dikendalikan oleh magnet listrik. Prosedur pencobaannya adalah kita akan menggunakan perangkat lunak yang bernama fluid sim. Ini penampakan fluid sim, bisa kita lihat di sini. Lalu kita akan menyesuaikan kecepatan maju dan mundur batang silinder. Ini bisa disesuaikan nantinya. Dan inilah bentuk rangkaiannya. Jika kita memasuki rangkaiannya dalam mode fluid sim ini, kita akan melihat seperti ini. Ini adalah gambar rangkaian dari belt conveyor dengan osilasi tersebut. Di sini dapat kita lihat, di sini rangkaian power supply dan perangkat-perangkat lainnya. Dan jika kita run, dia kan ini dalam posisi diam karena belum dialiri listrik. Dan ketika kita menekan saklar atau switchnya, rangkaian akan masuk pertama pada pada limit switch, dan pada proses tekanan tertentu dia akan kembali menutup dan memasuki coil ke-1 dan ke-2, sehingga gerakan yang dihasilkan adalah piston itu terbuka atau mendorong dan masuk secara beraturan seperti ini. Maaf, seperti ini. Bisa kita lihat jika kita pause. Di sini kita pause. Bisa kita lihat pistonnya akan secara otomatis akan naik dan turun. Dan di sini adalah light switch-nya, di mana jika light switch ini menyentuh batasan tertentu yang telah ditentukan di sini, maka dia akan terbuka secara sendirinya dan akan mengalirkan listrik ke arah coil 1 dan coil 2 sehingga dia akan tertutup kembali. Bisa kita lihat di sini. Lalu pada rangkaian ketiga ini adalah kita akan menggunakan transfer station yang ditunjukkan pada gambar di bawah di sini. Jadi blok harus ditransfer dari penyimpanan ke stasiun pemrosesan. Balok ini akan didorong keluar ke sini, lalu akan keluar dari penyimpanan 1A dan dipindahkan dengan silinder 2A. Di sini akan didorong ke bawah. Sistem kerja otomasi seperti ini. Jadi dari dalam sini didorong oleh silinder 1A,
lalu didorong oleh silinder 2A ke sini, dan ini terjadi secara otomatis. Komponen-komponen yang dibutuhkan sama seperti komponen yang dibutuhkan pada jobseat 2 tadi, yaitu double acting cylinder, dan di sini kita menggunakan DC power supply atau sumber arus searah. Lalu kita menggunakan direct control valve dan switch block, lalu limit switch. Pada rangkaiannya kita bisa melihat seperti yang akan saya tunjukkan di simulasi berikut. Di sini dapat kita lihat ini merupakan rangkaian dari jobseat ketiga. Di sini bisa kita lihat rangkaiannya cukup kompleks daripada rangkaian yang ada pada jobseat kedua, dikarenakan kita menggunakan dua buah double acting cylinder di sini. Untuk silinder yang pertama ini untuk mendorong dia dari penyimpanan satu dan mendorongnya ke tempat kotak atau tempat pengemasan. Jadi di sini bisa kita lihat pada saat kita run, kita akan menekan tombol switch ini, lalu tombol switch ini, lalu di sini bisa kita lihat pada proses pertama pada kamar 1, 2, 3 dan 4 ini akan terjadi pada ini adalah yang ini ya, piston yang pertama dia akan mendorong keluar dari tempat penyimpanan. Di sini bisa kita lihat, dan dia langsung memasukkan kembali dan langsung mengembalikan pistonnya ke keadaan semula. Pada saat telah dikembalikan keadaan semula, langsung masuk ke rangkaian yang kedua, sehingga piston kedua mendorong barang tersebut ke arah pengemasan. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah rangkaian yang telah dibuat. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya harap dapat membantu rekan-rekan semua dalam proses fluid sims. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.